Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, good morning, selamat beraktivitas. Dan kembali kita belajar mengenai desain dan struktur organisasi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 2. Yang pertama Novalce Utosoid, yang kedua Muhammad Soleh, yang ketiga Hanisa Novitasari, yang keempat Eka Sari Pabur Siburian saya sendiri, dan yang kelima Melani Dwi Syafitri, dan keenam Roma Sihol Marito. Dan pada saat hari ini kita akan memulai makalah kita, pembacaan makalah kita. Yang pertama, pengertian struktur dan desain organisasi, yaitu struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, Ivan Chuvech, desain organisasi mendefinisikan sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek, pekerja, dan departemen. Selanjutnya adalah elemen utama dalam organisasi. Elemen utama dalam organisasi yang pertama yaitu spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja adalah pembagian kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai tugas yang terpisah. Tujuannya agar individu dapat menguasai keahlian lain dalam upaya peningkatan output kerja. Sekarang ini kita menggunakan istilah spesialisasi kerja untuk melakukan sejauh mana tugas-tugas di organisasi itu dibagi-bagi menjadi sejumlah pekerjaan itu sendiri. Yang kedua adalah departementalisasi. Departementalisasi adalah kegiatan pekerjaan bersama yang harus dihimpun kembali sehingga berbagai pekerjaan yang terpisah dapat dikoorganisasikan dan diintegrasikan kembali. 5 bentuk umum departementalisasi. Yang pertama, departementalisasi fungsional. Ini merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilakukan. Pendekatan itu dapat dilakukan dalam semua jenis organisasi, walaupun fungsi-fungsinya berubah dalam rangka mencerminkan tujuan dan kegiatan kerja organisasi. Yang kedua yaitu departementalisasi produk. Ini merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan lini produk. Dalam pendekatan ini, tiap bidang produk utama ditempatkan di bawah wewenang manajer yang ahli dalam bidang itu dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap lini produk itu. Yang ketiga yaitu departementalisasi geografis. Ini merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan wilayah atau geografis. Yang keempat adalah departementalisasi proses. Ini merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan arus produk atau pelanggan. Dalam pendekatan ini, kegiatan harus mengikuti arus pemrosesan alami produk. Yang kelima adalah departementalisasi pelanggan. Ini merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan kelompok pelanggan yang mempunyai kebutuhan atau masalah bersaing yang dapat sangat baik dipenuhi dengan mempunyai tenaga spesialis pada masing-masing pelanggan itu. Yang ketiga elemen utama dalam organisasi yaitu rantai komando. Rantai komando merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan yang paling bawah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Wewenang merupakan hak yang melekat pada posisi manajerial tertentu yang memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan mengharapkan orang itu melakukannya. Yang keempat, elemen utama dalam organisasi yaitu rentang kendali. Rentang kendali merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seseorang manajer secara efisien dan efektif. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer kepada orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. 6. Formalisasi. Formalisasi yaitu sejauh mana organisasi menyadarkan dirinya pada peraturan dan prosedur
untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasikan. Model desain organisasi. Satu, model organisasi mekanistik, yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengorganisasi berhubungan dengan pemahaman model mekanistik, yaitu prinsip spesialisasi, prinsip kesatuan arah, prinsip wewenang dan tanggung jawab, prinsip rantai skala. 2. Model organik. Model organik yaitu menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengandalkan peraturan dan prosedur. Wewenang yang didesentralisasikan atau spesialisasi yang tinggi. Karakteristik dan praktek organisasi yang mendasari model organik sama sekali berbeda dari karakteristik dan praktek yang mendasari model mekanistik. Perbedaan yang paling mencolok antara kedua model itu yaitu berasal dari kriteria keefektifan yang berbeda yang ingin diusahakan sebesar-besarnya oleh masing-masing model. Faktor-faktor kontingensi atau rencana. 1. Strategi dan struktur. Struktur organisasi harus memfasilitasi pencapaian sasaran organisasi, karena sasaran organisasi merupakan bagian penting dari strategi organisasi. 2. Teknologi dan struktur. Organisasi menyesuaikan struktur perusahaan terhadap teknologi dengan mempertimbangkan seberapa rutinnya teknologi mereka digunakan untuk mengubah input menjadi output. 3. Ukuran dan struktur. Banyak bukti menunjukkan bahwa ukuran organisasi mempengaruhi strukturnya. 4. Ketidakpastian lingkungan dan struktur. Sebagai organisasi menghadapi lingkungan yang stabil dan sederhana dengan ketidakpastian yang rendah. Sementara organisasi lain menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks dengan banyak ketidakpastian. Desain organisasi tradisional dan kontemporer. 1. Desain organisasi tradisional terdiri dari 3. Yang pertama, struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentan kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Yang kedua, birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin, dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, rentan kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang ketiga, struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. 2. Organisasi kontemporer terdiri dari 3. Yang pertama, struktur tim adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Struktur tim mendorong karyawan menjadi generalis sekaligus spesialis. Yang kedua, organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Yang ketiga, organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentan kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Demikianlah video pembelajaran kami. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton dan yang sudah menyimak. Selamat pagi semuanya.